Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apriliantina dengan NIM 63210366, mahasiswi semester 6 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Pemuda. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metode Penelitian Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Heni Armania, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan proyek yang saya buat dengan judul Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai dengan 2023. Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait materi yang saya paparkan. Selamat menyaksikan! Latar belakang. Kinerja suatu perusahaan dapat diukur dengan menggunakan berbagai macam variabel dan indikator. Variabel yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan yang bersangkutan. Laporan keuangan sangat penting bagi pihak perusahaan karena dengan adanya laporan keuangan dapat menunjukkan bagaimana kinerja keuangan suatu perusahaan dari tahun ke tahun, mulai dari aset, kewajiban, ekuitas, hingga hasil yang dihasilkan dari setiap aktivitas dalam perusahaan. Semakin membaiknya kinerja sebuah perusahaan, maka nilai perusahaannya pun semakin meningkat. Salah satu metode yang dapat digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan yaitu dengan menggunakan metode analisis rasio keuangan. Industri otomotif merupakan sektor yang memegang peran penting dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam industri otomotif, dengan pertumbuhan produksi dan penjualan mobil yang signifikan. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor otomotif yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai dengan 2023. Selanjutnya pada bagian tinjauan pustaka, saya akan membahas beberapa pengertian mengenai rasio keuangan. Yang pertama ada current ratio, debt to asset ratio, total asset turnover, dan yang terakhir return on asset. Yang pertama yaitu current ratio. Current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Current ratio dapat diukur dengan menggunakan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Kemudian yang kedua ada debt to asset ratio, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Debt to asset ratio dapat diukur dengan menggunakan rumus total hutang dibagi dengan total aset. Kemudian yang ketiga, total asset turnover, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara penjualan dengan total aktiva suatu perusahaan yang menjelaskan tentang kecepatan perputaran total aktiva dalam satu periode tertentu. Total asset turnover dapat diukur dengan menggunakan rumus penjualan dibagi dengan total aktiva. Kemudian yang keempat, return on asset, digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio return on asset dapat diukur dengan menggunakan rumus laba bersih dibagi dengan total aset. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian ini.
Tujuan yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh rasio likuiditas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan otomotif yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Tujuan yang kedua, untuk menganalisis pengaruh rasio solvabilitas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, untuk tujuan ketiga, menganalisis pengaruh rasio aktivitas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan otomotif yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Tujuan yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan otomotif yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Pada slide selanjutnya, saya akan menampilkan kerangka konseptual yang sudah saya buat beserta variabel yang diuji dalam penelitian ini. Untuk variabel dependen, yaitu variabel Y, di mana dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas X yang menjadi variabel terikat atau dependen. Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, untuk variabel independen X, yaitu variabel-variabel yang menjelaskan atau yang mempengaruhi variabel Y kinerja keuangan. X1 rasio likuiditas, X2 rasio solvabilitas, dan X3 rasio aktivitas. Hipotesis penelitian. H1, rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk H2, rasio solvabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk H3, rasio aktivitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, untuk H4, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, pada bagian metode penelitian, jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui teknik statistik deskriptif dengan objek penelitian 8 perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai dengan 2023. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai dengan 2023. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini bersumber dari website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Kemudian, untuk metode analisis data, olah data dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS versi 29 untuk analisis statistik. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji multikolinearitas, uji autoklarasi, dan uji statistik deskriptif. Kemudian ada uji analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F. Kemudian yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi. Metode pengambilan sampel pada penelitian kali ini dipilih berdasarkan perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai dengan 2023. Kemudian yang kedua, perusahaan yang mempublikasikan data laporan keuangan selama periode 2020 sampai dengan 2023. Berikut saya sebutkan 8 perusahaan yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel. Yang pertama, ada perusahaan Astra International Tbk, Indomobil Sukses Internasional, Indokorsa Tbk, Gajah Tunggal Tbk, Multiprima Sejahtera Tbk, Astra Auto Parts Tbk, PT Selamat Sempurna Tbk, dan Goodyear Indonesia Tbk. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas.
Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diketahui bahwa nilai signifikasi sebesar 0,200, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Kemudian uji yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil scatter plot di atas, diketahui bahwa data menyebar di sekitar 0 dan pada sumbu Y sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian, pada uji multikolinearitas, hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa pada masing-masing variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10, sehingga dapat diketahui bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas. Kemudian, pada tahap uji autokorelasi, hasil uji autokorelasi diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,086 jika dibandingkan dengan tabel Durbin-Watson pada signifikasi 5%, jumlah variabel bebas 3, K sama dengan 3, dan jumlah sampel 32, maka didapatkan nilai DU sebesar 1,6505 dan nilai DL sebesar 1,2437. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai DL lebih besar daripada nilai Durbin-Watson, maka terjadi autokolerasi pada penelitian ini. Selanjutnya, pengujian statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa nilai current ratio, nilai minimum variabel CR adalah sebesar 0,65 dengan nilai maksimum sebesar 9,05. Nilai rata-rata data pada variabel CR adalah 2,6331 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,33071. Pada DAR, nilai minimum variabel DAR sebesar 0,02 dengan nilai maksimum sebesar 0,76. Nilai rata-rata pada variabel DAR adalah 0,3956 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,222808. Pada total aset turnover, nilai minimum yang didapat yaitu sebesar 0,00 dengan nilai maksimum sebesar 1,51. Nilai rata-rata pada variabel total aset turnover adalah 0,7681 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,06473. Selanjutnya pada return on asset, nilai minimum variabel yang didapat sebesar minus 0,02 dengan nilai maksimum sebesar 0,22. Nilai rata-rata pada variabel DAR adalah 0,0619 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,06473. Selanjutnya, pada tahapan pengujian analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan dari hasil tersebut, yaitu Y sama dengan 0,065 ditambah 0,02 X1 dikurang 0,138 X2 ditambah 0,059 X3 ditambah E. Kemudian, pada pengujian uji T dapat disimpulkan pengaruh rasio likuiditas terhadap kinerja keuangan. Nilai koefisien regresi sebesar 0,002 dan nilai T hitung sebesar 0,353. Nilai tabel dengan derajat kebebasan 28 dan taraf signifikan 5% adalah sebesar 2,04841, sehingga dapat diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis pertama ditolak. Kemudian, pengaruh rasio solvabilitas terhadap kinerja keuangan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar minus 0,138 dan nilai T hitung sebesar minus 2,066. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel sebesar 2,04841, maka T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio solvabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis kedua dapat diterima.
Selanjutnya, pengaruh rasio aktivitas terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa nilai koefisien rasio aktivitas sebesar 0,059 dengan nilai T hitung sebesar 2,092. Jika dibandingkan dengan T tabel sebesar 2,04841, maka T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio aktivitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis ketiga dapat diterima. Pada penelitian kali ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai dengan 2023. Kemudian, pada rasio solvabilitas dan rasio aktivitas, terdapat pengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 dan 2000 sampai dengan 2023. Kemudian, kesimpulan yang terakhir yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai dengan 2023. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh saya kepada perusahaan ataupun penulis selanjutnya. Yang pertama, bagi perusahaan diharapkan agar lebih mampu meningkatkan kemampuan dalam memperoleh profitabilitas melalui likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas, dan sebaiknya perusahaan dapat mampu mengelola hutang jangka panjangnya untuk mendanai proses produksi agar memperoleh keuntungan serta perusahaan lebih efisien dalam pemanfaatan modalnya. Kemudian saran yang kedua, bagi manajemen, perusahaan harus benar-benar memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan modal kerja. Dilihat dari solvabilitas, perusahaan diharapkan mampu menyeimbangkan antara beban bunga yang dibayarkan. Dilihat dari aktivitas, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan hasil dengan menggunakan perputaran modal yang diolah secara efektif. Kemudian pada saran terakhir, bagi penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap profitabilitas seperti struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan. Sekian hasil presentasi pada penelitian kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.